Hai guys, welcome to Mara TV. Jadi ini first episode kita dan first YouTube channel official dari Para Wedding juga. So pertama di sini ada aku Aji, kemudian ada teman aku yang cantik. Ada Liz. Jadi sini kita bakal share informasi segala yang berkaitan dengan wedding planning. Seru nggak tuh? Ya kan? Jadi untuk kalian kalau pengen tahu informasi lebih lanjut, kemudian tips wedding planning seperti apa aja, tonton terus YouTube channel kita karena kita bakal mendampingi para wedding expert nih di sini. Ya kan, keren banget ya tuh. Jadi lu nggak perlu bayar ya kan, lu tinggal nonton aja gratis karena kita akan bagi informasi banyak banget pokoknya untuk kalian semua. Oke? So stay tune terus. Oke, jadi mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar Para Wedding ya kan, atau mungkin udah pernah browsing secara pribadi ke Instagram kita, ke website kita mungkin, tapi belum tahu sejauh mana apa sih Para Wedding, apa yang dilakuin, kemudian apa aja keseharian kita seperti apa, seperti itu. Oke, jadi hari ini kita sudah mengundang para wedding experts. Jadi, hi everyone. You look so pretty ya, gimana? Sudah sarapan tapi ya sebelumnya ya? Sudah. Oke, jadi sebelumnya kita kenalin dulu ya, sebelum kita obrol-obrol lebih lanjut. Di sini ada Christina. Halo. Kemudian di sini ada Julissa, maybe you can say hi to the camera, ya. And then we have Vika here. Hi. And then we have Astini here. Hai. Oke, jadi keempat wedding expert ini akan share informasi banyak tentang kita banyak pertanyaan ke kalian semua, so be ready. Thank you for coming. Jadi sekarang kita udah kedatangan Christina di sini. Hai. Hai. Gimana, cantik banget sih. Terima kasih. Alright. So pertanyaan aku pertama yang mungkin viewers dan you guys wanna know as well. Can you tell us more about Para Wedding? Oke, jadi Para Wedding itu salah satu leading wedding planner company di Bali. Oke. Kita sudah hampir 10 tahun sekarang, karena kita berdiri dari tahun 2011. Dan sekarang kita banyak banget marketnya. Dari dulu kita cuma domestik, tapi sekarang kita juga handle banyak sekali. Sebenarnya Bali adalah salah satu wedding destination di dunia, kan? Ya, Bali punya banyak tempat wedding yang sangat bagus dan sekarang juga salah satu I think like 5 most wedding destination in the world. Jadi kita hadir sebenarnya sih untuk mewujudkan impian para bride sama groom untuk wedding di Bali. Wow, begitu. I see. Terus tadi katanya setelah udah 10 tahun berarti wow, that's udah lama berarti ya. Almost 10 Udah, tahun, wow. hampir 10 tahun dari dulu. Makanya no wonder bisa jadi salah satu leadingnya wedding organizing company yang ada di Bali gitu. Oke, kalau boleh tahu nih dari awal nggak langsung besar dong ya kan, tadi soalnya Christina bilang sekarang marketnya udah ada market China, kemudian ada international segala macam. Cuma di awal-awal kalian berapa orang gitu tim kalau boleh tahu? Wah, kalau flashback ke tahun 2011 sebenarnya kita cuma dari 5 atau 6 orang. Waduh. Ya, kita tinggal office kita di perumahan gitu, di rumah. Ya, cuman saya pikir mungkin kayak sekitar 6 orang. Dan sekarang berapa kalau boleh tahu timnya? Sekarang sudah hampir 120 orang. Clap dong. Tepuk tangan dong boleh ya. Oke banget. Oke, jadi itu tadi kalau dari sudut pandangnya Christina, Para Wedding berarti no wonder, I mean it's a big company dan timnya juga banyak banget. Yeah. Jadi untuk klien atau groom to be, bride to be di luar sana yang dari mungkin ada yang dari western, kemudian ada dari Asia, dari domestik, semua akan dihandle sama orang yang tepat gitu ya, karena Betul. tim kalian juga berarti diverse. Maksudnya banyak kewarganegaraan, bukan dari Indo doang. Iya, kita soalnya kita ada beberapa market. Jadi marketnya itu kita ada wedding China, kita juga ada wedding domestik atau wedding domestik. Kemudian kita juga Asia, kita juga ada western market. Dan kebetulan kita juga punya beberapa wedding planner yang dia expert dengan bahasa Mandarin. Kemudian kita juga punya westerner yang dia memang datang dari negara-negara lain. Kemudian kita juga punya market yang lumayan cukup menjanjikan, itu adalah market domestik kita sendiri. I see. That's a very good job. Oke, thank you Christina. Yeah. Christina, sebelum kita lanjut pertanyaan, sebenarnya apa sih arti Para Wedding dan kenapa memakai nama Para Wedding? Oke, Para Wedding itu sebenarnya Para itu artinya kalau dalam bahasa Sanskerta artinya adalah the best, yang terbaik. Jadi kita pilih Para Wedding itu kenapa ya, kita pengen yang terbaik, kita pengen yang kasih yang the best untuk para pengantin.
mungkin service terbaik untuk memberikan service yang terbaik menggunakan jasa kita sebagai wedding planner mereka. Seperti tadi yang Christina bilang, emang Para Wedding itu timnya banyak ya. Terus juga memang kelebihan dari Para Wedding kalau yang aku lihat itu karena mereka punya tim dari berbagai negara, jadi it means couple di luar sana atau klien-klien di luar sana, it's such a advantage ya. Maksudnya mereka bisa datang ke Para Wedding, juga akan dihandle sama orang-orang yang emang capable dan expert karena mereka juga berasal dari negara si klien gitu. Oke, so Christina boleh dikenalin, tadi saya lihat wanita-wanita cantik di sekitar saya, siapa aja ya? Oke, jadi kebetulan hari ini kita datang bersama para tim leader Para Wedding. Kebetulan saya manajer di sini dan kita untuk Para Wedding sebenarnya ada 3 divisi. Yang pertama itu adalah Astini, dia yang mengurus wedding domestik dan juga Asia market. Kemudian Vika handle wedding Western market dan juga India market. Kemudian Julissa dia yang menghandle untuk managing juga Hong Kong. I see. Nice to meet you guys. Oke, jadi itu tadi sudah jelas ya, karena ada Astini, kemudian ada Vika, kemudian ada Julissa yang memang punya spesialisasi divisinya masing-masing. Mungkin aku pengen tanya langsung dulu ke Astini ya. Oke, so Kak Astini boleh kasih tahu kita lebih lanjut gak kayak variety klien-klien domestik sendiri seperti apa? Oke, tadi yang seperti di infoin sama Christine. Untuk di tim saya sendiri kan kita handle-nya yang domestik sama Asia ya? Sama Asia. Okay. Jadi of course mostly klien yang saya handle di tim saya itu adalah ya domestik yang di Jakarta, Bandung, Surabaya. Kemudian kalau di Asia-nya sendiri kita juga handle yang dari Singapura, Malaysia, ya kadang juga Hong Kong juga kita handle. Oh, jadi benar-benar banyak orang dari mana-mana, berarti tim kamu yang handle ya untuk Asia dan domestik. Oke, kemudian we have Vika here. Hi Vika, nice to meet you. So can you tell me more about what kind of clients are you handling in your divisions? Yeah. So mainly we focusing on the client, everything that's outside of Indonesia. Alright. So you have to think about people from Europe, people from Holland or Germany, or and then we also have a lot of Indian clients. So we have also some Indian planners here. So they're only focusing on all the Indian weddings we do. And then we also have a lot of clients from the US, Canada, New Zealand, well, you name it, we have worldwide. Alright, Yeah. Thank you Vika. And then now Julissa, so you're handling the specialized China market and Hong Kong market. Can you tell me more about that? Basically kalau untuk di China, Hong Kong, Taiwan market yang saya handle itu lebih ke B2B sectionnya dia. Jadi lebih ke business to business. Jadi kita punya partner, we have like over 100 partners in all over China, Hong Kong and Taiwan. Jadi kerjasamanya adalah mereka akan mengirimkan klien ke sini dan kita yang akan handle dari A to Z. I see, okay. So the different kalau timnya Astini dan Vika itu kalian direct ke klien. Untuk Julissa berarti B2B by agent seperti itu ya. Oke, di sini berarti tadi informasinya udah cukup jelas. Di sini aku pengen tanya Astini, servisnya itu seperti apa sih? Servis dari kita sebagai wedding planner. Jadi inquiry yang kita dapat ya dari maksudnya kan kita dapat inquiry itu dari berbagai macam. Jadi ada yang dari sosial media kita sendiri, kemudian kadang juga dari klien sebelumnya, referral, atau dari vendor, atau dari venue sendiri juga tidak menutup kemungkinan. Jadi yang pertama kali kita ke klien itu sendiri, biasanya kita bakalan tanya dulu ke mereka venue, ya kayak ekspektasi mereka dulu nih, kalian mau wedding di Bali itu seperti apa? Karena di Bali itu kita mempunyai berbagai macam opsi ya. Sekali opsinya, ada yang mau wedding di cliff, ada pantai, kemudian mungkin ada garden dan segala macam. Iya, semua ada ya di Bali. Jadi pertama kali kita bakalan tanya dulu kamu maunya seperti apa. Kemudian kita bakalan tanya jumlah undangan mungkin, karena kan setiap venue itu kan berbeda-beda. Jadi kapasitas ya. Kapasitas berapa
tamu, venue mana yang bisa menampung sekian banyak orang undangan mereka, itu juga tergantung dari itu. Kemudian di awal juga kita biasanya bakalan tanya ke mereka itu budget. Penting banget sih. Ya, karena budget itu karena kita tidak mungkin ngasih venue yang Over budget mereka ya. Dari awal kan pasti bakalan kita tahu budget saya sekian, jadi saya bisa arahkan venue yang cocok buat mereka itu yang seperti ini. Kemudian setelah kita ngomongin venue, karena venue itu adalah sesuatu yang paling penting di awal. Karena tanpa venue kita nggak bisa ngobrol. Nggak ada weddingnya bener. Iya, kita nggak bisa ngobrol yang lebih jauh lagi. Iya, Setelah mereka putusin venue, udah tahu budgetnya sesuai dengan budgetnya sekian, biasanya kita langsung undang mereka, maksudnya datang ke Bali gitu. Ke Bali, karena kan saya sendiri kan mostly klien saya itu kan dari Indonesia, maksudnya dari lokal dari lokal ya Jakarta, yang mungkin mereka bisa beberapa kali datang ke Bali kan, jadi kan kita biasanya kalau mereka ada waktu, biasanya kita bakal undang mereka untuk datang ke Bali untuk inspection. Jadi pertama kali kita bakalan mereka inspection, lihat venue ya, jadi mereka ada apa namanya? Ada gambaran. Feelnya dapet lah, connectionnya. Betul, jadi nggak hanya lihat gambar, lihat apa itu kan bener, mereka karena bagus di foto ya kan, tapi setelah venue mereka lihat, kita udah service awal kita adalah visit venue, kemudian mereka udah decide, oke, saya sukanya venue ini. Kemudian setelah itu kita biasanya bakalan assist mereka untuk pemilihan vendor. Jadi vendor kita kan di Bali itu kita punya banyak banget vendor ya yang mereka bisa pilih, ya baik lagi sesuai budget lagi, sesuai dengan ekspektasi mereka, mulai dari pemilihan misalnya kita assist mereka untuk pemilihan, ya tergantung kalau catering mungkin kalau mereka misalnya pilih venue-nya di villa, mungkin kita bisa assist mereka untuk pemilihan vendor catering, mulai dari catering, kemudian dekorasi, foto, video, makeup, entertainment, dan semuanya pokoknya yang mereka perlukan di satu wedding. Jadi biasanya kita bakalan kasih mereka itu kayak checklist. Jadi checklist apa aja sih yang mereka butuhkan untuk wedding. Setelah itu begitu mereka udah, misalnya itu kan udah setengah, maksudnya udah hampir setengah jalan yang kita lakukan, biasanya kita dari situ kita akan mulai apa namanya kayak tanyain mereka nih gimana nih. Misalnya mereka udah confirm sama kita, mereka udah oke sama venue, sama service kita sejauh ini, kita bakalan langsung ke next service berikutnya. Kita bakalan kayak ada apa namanya kayak testing food, kemudian ada trial makeup, kemudian mereka mau ketemuan sama vendor dan segala macam, jadi mereka bisa ngobrol lebih detail langsung lagi ke si vendor itu langsung. Kemudian proses selanjutnya mungkin setelah semuanya mereka sudah booking semua vendor, venue udah kebook semua, mereka sudah trial dan segala macam, kita bakalan service selanjutnya biasanya kita bakalan discuss masalah rundown acara. Jadi kita mulai siapin mereka rundown acara, kita bakalan mulai tektokan sama mereka, acara mereka itu seperti apa, apakah mereka ada tradisi, misalnya kalau Chinese punya tradisi kayak tea ceremony atau tamu manten atau segala macam yang ada hubungannya dengan tradisi, kita bakalan di situ mulai ngobrol, kemudian kita mulai discuss masalah rundown acara sampai rundown acara itu kita udah sepakati antara kita sama si pengantin itu sendiri. Kemudian service selanjutnya mungkin kalau setelah beberapa mungkin sebulan sebelum hari H kita udah fixing semua, kemudian 3 hari atau 4 hari mereka datang ke Bali sebelum hari H, kita bakalan adain kayak technical meeting. Technical meeting itu tujuan, jadi kita akan mengundang semua vendor yang bakalan nanti terlibat di acara mereka. Jadi kita akan briefing semua ke vendor, ke pengantin, jadi di hari H itu tidak bakalan ada lagi chaos gitu ya pertanyaan lah apa ini kok ini gimana kan, jadi kita udah fixing semua, jadi mereka udah tahu kayak apa nanti acara kita, jadi jam berapa mereka harus standby, ngapain aja mereka seharusnya di hari H udah clear semua. Sudah clear pada saat technical meeting itu. Oke, nanti juga biasanya kita juga setelah technical meeting kita ada rehearsal. Rehearsal itu sangat penting karena kan biasanya pengantin itu ya, karena dia kan kita tahu kan pengantin kan cuma sekali apa namanya baru pertama kali kawin ya pertama kan? kali kawin, jadi mereka nggak tahu apa-apa. Iya, Ya jadi kita bakalan kasih dia kayak
Gambaran, gimana ya. gambaran, gimana nanti acara pemberkatannya seperti apa aja yang mereka harus siapin, jadi nanti di hari H mereka tidak kelabakan. Jadi kayak simulasi gitu nggak sih? Betul, ya, simulasi I see. kayak Elsa lah gitu. Kemudian di hari H, jadi di hari H itu sendiri nanti kita bakalan tim kita itu bakalan lumayan banyak sih yang bakalan nanti, tapi tergantung lagi sih, tergantung seberapa gede itu wedding. Jadi semakin besar, semakin kompleks yang arrangementnya, jadi kita bakalan Timnya tim bukan kita juga semakin banyak. banyak. Karena tim kita itu bakalan ada di setiap part, jadi kayak bakalan kita ada di bride assistant, jadi akan yang dari bakalan misalkan asisten bride itu dari pagi, dari bangunin si bride Pokoknya lengket mulu deh masih Bray. itu sampai itu si acaranya selesai, Oke. si asisten itu bakalan selalu ada di tempatnya. Oke. Kemudian kita ada groom assistant, kemudian ada family assistant juga. Family assistant itu juga bakalan ada di staff. Jadi ada groom family, ada bride family juga bakalan ada asistennya. Kemudian kita yang koordinasi di floor juga bakalan ada, jadi kayak yang take care semua kayak setup, dekor, kemudian food and beverage juga nanti kita bakalan ada asistennya di situ. Kemudian kalau misalnya si klien minta kita transportasi, maksudnya handling transport, kita bisa. juga kita juga bisa. Maksudnya kita juga ada tim nanti yang bakalan standby di sana. Jadi kayak take care semua tamu-tamunya benar-benar berangkat dari hotel sampai nanti acaranya selesai juga pulangin mereka balik ke hotel masing-masing. Oke. Oke, jadi intinya nanti di hari H itu kita bakalan tim kita akan koordinasi ke semua vendor yang nanti ikut kerja di hari H itu, jadi benar-benar memastikan acara itu bakalan berjalan dengan lancar. Jadi ya pengantin juga tidak bakalan stres, ya benar-benar mereka bakalan menikmati lah harinya itu sih. Benar-benar, wah kompleks Itu banget sih. berarti. Panjang ya kan Panjang. semuanya, Jelas. jelas. Jadi udah yakin banget nih Hayar Astini ini, ya kan? Oke banget pokoknya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita close episode pertama. Christina bisa kasih tahu kita nggak why should we choose Farah Wedding? Oke, jadi Farah Wedding itu adalah salah satu company yang trusted Oke. di Bali, karena kita memang big company, salah satu big company untuk wedding industry di Bali. Dan kita sudah hampir 10 tahun, udah pasti kita berpengalaman semuanya. Benar. Kita sudah menghandle ratusan, mungkin Ribuan gitu ya? ribuan ya, Ribuan mungkin wedding. ya, Dari tahun pertama sampai ribuan sekarang. wedding. Jadi kita sudah kita sudah expert untuk banyak tradisi wedding. Kita sudah tahu pengalaman untuk menghandle bagaimana wedding western, bagaimana wedding Cina, bagaimana wedding domestik, kita sudah tahu. Dan kita sebenarnya juga sudah punya banyak pengalaman dan punya good relationship dengan hotel, dengan vendor, dengan venue, dengan para partner yang terlibat langsung di wedding. Jadi sudah pasti kita terpercaya. Kita juga company kita bukan Abang-abang gitu ya. Iya, Oh, bukan abang-abang. yang pasti kita sudah banyak menghandle wedding. Jadi tim Oke. saya juga tim yang Profesional bisa, gitu ya. yang sudah profesional. Jadi ya Don't Sudah pasti. worry, you'll be in a good hand gitu ya. Oke deh. Kalau gitu mungkin ada tambahan lagi dari, do you have any other comments about your service guys? It's just good. It's just good. Yeah. Don't worry, it's just good. So, Trust us. Yes. yeah, you will have a good experience. Oke. Tadi karena mereka udah datang sini ya kan, sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita, kita akan kasih surprise. Mau surprise-nya? wow. Mau surprise? Apa itu? Ada, masih dirahasiakan, cuma tidak semudah itu ya. Karena kita akan menguji kreativitas kalian dengan beberapa games, satu games aja sih. Kita ada games dulu, so we have games for you guys. Aduh. The fakes before you get a surprise, okay? Ready for it? Ya, sure. Okay, let's do it. Puzzle Games with Farah Wedding. Setiap peserta akan diberikan puzzle yang berbeda-beda dan mereka harus menyusun puzzle tersebut. Setelah mereka berhasil menyusun puzzle-nya, mereka harus menjelaskan puzzle tersebut. Siapa yang berhasil menyusun puzzle yang paling cepat dengan penjelasan yang paling jelas akan menjadi pemenangnya. Oke, jadi tadi udah jelas ya rules seperti apa gamesnya. So, can we start now? Boleh? You ready? Ready? Alright, on my count ya. 3, 2, 1, go! Come on, open it. It's your time to shine. So, kita ada puzzle di sini ya kan. Silahkan pecahkan puzzle-nya, disusun boleh. Siapa yang paling cepat dia yang menang, oke?
right, di bidang weddingan atau mereka juga kreatif ya kan, bisa melihat puzzle ini menyusunnya dengan benar. We'll see how. Sebenarnya saya tahu cara yang akan benar. Ayo semangat. Oke. Kita nggak ada waktu ya kan, so take your time. Siapa yang paling bisa selesai paling cepat dia pemenangnya, oke? Wow. Udah kelihatan ya Mas? Sama saya sih. Kan? Oh! Congratulations, Mrs. Wina. So we have Okay, so Vika can solve it. What can you tell us and describe? What is it? I can. Okay, for sure. The venue is Sinaran Surga. Mm-hmm. At the backdrop, but I'm not sure if you can see it, but it's cliff top. All right. And The this is decor. quite a common way of the style. Okay. The Tiffany chairs, you see that quite often. Yeah, I think Yeah. maybe modern, rustic Mhm. kind of style. Yep. Yeah. Yeah, you described it perfect. Thank you. Okay, thank you for coming. Thank And you. see you next time. Yeah. Jangan jerah ya, please, karena kita pasti akan mengundang mereka lagi sepertinya ya kan. Dan untuk kalian semuanya, pendengar di luar sana, semoga informasi yang sudah kita berikan hari ini bisa membantu kalian untuk memberikan gambaran lebih jelas kira-kira pengen wedding seperti apa dan harus mulai dari mana. Okay? So, thank you and see you guys next time. Bye. Oke guys, thank you banget udah nonton video kita hari ini. Jadi untuk kalian yang masih pengen tahu informasi menarik seputar wedding planning, jangan lupa pantengin terus YouTube channel kita. And because this is our first YouTube episode, kita pasti akan ada di episode-episode berikutnya. Jadi kalau kalian tidak pengen kelewatan, jangan lupa like, Subscribe and comment below.